Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Berikut ini informasi kegiatan gereja selama sepekan bersama saya Levenia Sari Siagian. Menara doa Zoom dibuka pukul 9, 19, dan 20.15 WIB setiap hari Selasa sampai dengan Jumat. Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk dapat mengikuti bersama-sama Menara Zoom ini dengan meeting ID dan passcode ada di layar berikut. Kuliah umum membahas Pentakosta ketiga diadakan pada hari Rabu 13 Oktober 2021 pukul 19 WIB via Zoom. Kami mengajak siswa dan alumni KOM untuk dapat bergabung bersama-sama mengikuti kuliah umum ini. Meeting ID dan passcode ada di layar berikut. Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara yang ingin mengalami kesembuhan dapat mengikuti ibadah doa kesembuhan diadakan setiap hari Kamis pukul 14 WIB melalui Zoom dengan meeting ID dan passcode ada di layar berikut. Mesbah keluarga diadakan setiap hari Jumat pukul 20 WIB melalui YouTube Gihon TV. Doa puasa diadakan secara online setiap hari Sabtu pukul 10 WIB melalui Facebook dan YouTube Gihon TV. Sekolah minggu online atau gereja anak dimulai pukul 6 WIB. Dapat diikuti melalui Facebook dan YouTube Gihon TV. Ibadah anak remaja onsite setiap hari Minggu pukul 9.30 WIB di Hotel Grand Elite lantai 2 dan dapat diikuti melalui Zoom. Meeting ID dan passcode ada di layar berikut. Informasi ibadah raya terhitung tanggal 10 Oktober 2021 dengan jam ibadah sesi 1 pukul 7 sampai dengan 8.30 WIB, sesi 2 pukul 9 sampai dengan 10.30 WIB, sesi 3 pukul 11 sampai dengan 12.30 WIB, sesi 4 pukul 16.30 sampai dengan 18 WIB, sesi 5 atau ibadah youth pukul 18.30 sampai dengan 20 WIB. Tuhan Yesus memberkati. I pray
Kami dari Departemen Misi PI akan mengadakan pelatihan misi. Pelatihan ini diadakan setiap hari Senin dimulai pada tanggal 25 Oktober 2021 sampai tanggal 22 November 2021 via Zoom pukul 19 sampai dengan 20:45 waktu Indonesia Barat. Kami mengundang seluruh gembala-gembala cabang, kasub misi cabang yang ada di subrayon, maupun gembala-gembala kul, ataupun jemaat-jemaat Tuhan yang memiliki hati misi untuk bersama-sama mengikuti pelatihan ini. Meeting ID dan passcode ada di layar berikut. Demikian Gihon News minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada saat ini. Senang sekali kami boleh bersuka cita berjumpa dengan Bapak Ibu melalui online pada pagi hari ini. Dan biarlah kita boleh beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk kita boleh memuji, meninggikan nama Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, hari yang baik, hari yang Tuhan sudah sediakan bagi kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau hadir di setiap rumah-rumah kami Tuhan.
Biarlah pagi hari ini dari setiap rumah-rumah terdengar pujian penyembahan bagi Allah kami yang hidup. Kiranya Engkau hadir Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ini kami datang kepadamu. Kami datang beribadah kepada Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita puji Dia, Allah kita yang dahsyat. Engkau baik Tuhan. Sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Dengan apakah dapat kami balas segala kebaikan-Mu selain memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Thank you, Lord. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan selama-lamanya. Thank you Jesus. Kaulah harapanku, hidupku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan lagi dengan apa kan ku balas segala kebaikan, segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Mari angkat tanganmu. Segala kebaikan-Mu Tuhan. Yes, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Yesus, selamanya. Kami bersyukur, kami bersyukur selamanya. Selamanya Engkau baik, Engkau sangat baik bagi kami. Selamanya, selamanya kasih setia-Mu bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Inaralaya sinaralawo, inaralaya se, haleluya. Yaralamaya syaralabalabalabalabalabalabo, haleluya. Mari kita sembah Dia, Allah kita yang hidup. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan, nyanyikan kasih setia-Nya, nyanyikan rahmat-Nya yang baru atas kita. Selama-lamanya Dia baik, selama-lamanya Dia sangat, sangat baik. Inaralamaya syaralamalabalabalabala, inaralamaya syanaralamu, urabaya shikidiaralabalabalabalabala. Mari engkau yang sudah bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh. Hidiaralabalabalabalabalabalabalabalabala, inaralamaya shikiaralabalabalabalabala. Mari bangun imanmu dengan berbahasa roh. Hiaralamaya syakanaralabalabalabalabala, inaralamu, hiaral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 a. Haleluya. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oh ya ralabaya shikin ya ralabalabalabalabala, inalaya santi kuriatakan naralamu, kuriaralaya inaralaya naralamu, kurabaya inaralaya inaralaya. Kasih setiamu, kebaikanmu, anugerahmu itu baru bagi kami. Rahmat-Mu Tuhan itu baru bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
Engkau setia, Engkau adil, Engkau agung, Engkau mulia. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari angkat tanganmu, katakan Kau tunjukkan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia, Engkau yang selalu membimbing dan menuntun kami. Kalau sampai pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang di hadapan-Mu, kami tahu semua oleh karena kebaikan, cinta, dan kasih yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, hari ini kami datang karena kami tahu kami membutuhkan Yesus dalam hidup kami. Kami menyerahkan Tuhan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu bahwa bangsa tanpa pertolongan daripada Tuhan akan binasa. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bagi Presiden Bapak Joko Widodo dan Wakil Bapak Ma'ruf Amin. Tuhan, kami menyerahkan menteri, semua kabinet Tuhan, dari pusat sampai ke daerah-daerah pemerintahan bangsa ini. Biarlah Tuhan bangsa ini, di dalam pemerintahan ini, takut akan Tuhan itu menguasai pemerintahan bangsa ini. Biarlah mereka menjalankan roda pemerintahan yang adil, jujur, dan benar. Transparansi itu ada di tengah-tengah bangsa kami. Kami menyerahkan kemakmuran, kejayaan, sentosa, damai, sejahtera yang daripada Tuhan memenuhi bangsa kami Indonesia. Sehingga Tuhan, bangsa kami akan merasakan bagaimana pertolongan yang Tuhan nyatakan bagi bangsa kami. Kami berdoa untuk situasi-situasi saat ini yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan bangsa kami COVID-19, di mana kasus aktif yang boleh tertangani dengan baik lewat PPKM. Kami bersyukur Tuhan, biarlah semua yang telah Tuhan berikan ini, pemerintahan bangsa kami, dari pusat sampai ke daerah-daerah, 34 provinsi, tidak lalai tetapi terus menjaga protokol kesehatan. Agar Tuhan senantiasa COVID-19 semakin hari semakin dapat ditekan. Kami percaya Tuhan,
Tanpa campur tangan Tuhan, pemerintahan kami tidak mampu. Untuk itu Tuhan, mampukan ya Bapa. Kami menyerahkan kesehatan kesehatan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk ekonomi yang terus mengalami perbaikan-perbaikan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan politik, pendidikan, semua Tuhan kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sosial budaya bangsa kami Indonesia, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya ada dalam kendali-Mu. Bangsa Indonesia biarlah Tuhan senantiasa boleh merasakan bagaimana kasih Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Untuk itu Tuhan kami menyerahkan yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Biarlah Tuhan dalam unity, kontrol Tuhan. Sehingga Bapa bangsa ini dapat melakukan semuanya yang ada. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, dalam kendali Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi para pemimpin-pemimpin kami. Kami berdoa untuk Pak Niko dan keempat wakilnya. Kami berdoa untuk Gembala Rayon kami, Pak Gede, dan ketiga wakilnya Pak Yuli, Pak Darius, dan Pak Wilianto Tuhan. Kami menyerahkan mereka seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai tubuh roh dan jiwa mereka dalam pemeliharaan-Mu. Bapa menyertai mereka senantiasa dalam pengembalaan tugas-tugas yang Tuhan percayakan. Pakai mereka, lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala susah, celaka, mara bahaya. Keluarga besar mereka, istri, anak-anak, cucu-cucu mereka, kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Bapa, kami berdoa juga Tuhan untuk kota kami, provinsi kami Tuhan. Biarlah kota kami, provinsi kami, damai sejahtera Tuhan memenuhi, damai sejahtera Allah memenuhi kota dan provinsi kami. Biarlah Bapa, pemerintahan dari gubernur Tuhan sampai kepada RT, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Takut akan Tuhan, biarlah Tuhan terjadi di tengah-tengah provinsi dan kota kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengendalikan provinsi dan kota kami. Kami menyerahkan para pemimpin-pemimpin ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami berdoa, biarlah kota Pekanbaru Provinsi Riau, damai sejahtera Allah memenuhi provinsi dan kota kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan. Mereka yang hari ini Tuhan, pagi hari ini, mereka yang mendengar kebenaran firman. Firman itu akan mengubahkan mereka. Mereka akan dituntun berkarakter seperti Kristus Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan di bulan misi ini, Tuhan Engkau pakai mereka. Mereka mewartakan amanat agung Tuhan Yesus dengan empower daripada Roh Kudus. Memampukan mereka sehingga mereka boleh menyampaikan, menuntaskan amanat agung. Sehingga Tuhan kami percaya bahwa penuaian yang besar dan yang terakhir di akhir zaman terjadi. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Hamba-Mu Bapak Pendeta Wilianto Tuhan. Engkau menyertai, biarlah Tuhan firman itu menjadi kekuatan bagi setiap orang yang mendengar. Memberikan mereka kemampuan dalam menghadapi setiap masalah yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia,
bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau setia, Engkau ajaib bagi kami. Kami memuji-Mu, Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri, saudara. Ambil ruang yang space yang cukup untuk kita boleh memuji Tuhan. Menari bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita puji Dia. Mari tepuk tangan sama-sama bagi Dia. Kami puji Engkau, Allah kami yang hidup. Mari katakan, inilah zaman Elia. Inilah zaman Elia. Nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan, di belantara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Terima kasih Tuhan. Mari katakan lagi, inilah zaman Yehezkiel. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Daud bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman tuayan, besar ladang menguning di dunia. Kamilah bekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Katakan lagi, dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Yang telah ada, yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang telah ada, yang ada, yang katakan lagi, yang telah ada, yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Yang telah ada, yang telah ada, yang ada, yang akan datang. Haleluya. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan. Sekali lagi katakan, dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran, angkat suara. Ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yes. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu,
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kali ini firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Muda Willianto SE. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang sangat spesial untuk kami. Boleh bersama-sama menikmati doa, pujian dan penyembahan. Dan sungguh kami semua sangat diberkati oleh pujian penyembahan hari ini. Mari Tuhan, saat ini kami boleh duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap umat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Bila hari ini lewat tema khotbah yang begitu menarik ini Tuhan, yaitu tentang pribadi yang misioner. Tuhan, kami rindu untuk bersama-sama menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan, mampukan kami untuk berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami Roh Kudus hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur dan kami siap menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua kita bersama-sama kita katakan amin. Baik, puji Tuhan saudara. Shalom Bapak Ibu semua. Mari saya menyapa dulu Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah. Apa kabar? Puji Tuhan. Boleh katakan sungguh amat baik. Amin. Saya percaya semua Bapak Ibu pasti baik-baik saja dan dalam pemeliharaan Tuhan Yesus yang sempurna. Saudara, mari kita mulai. Khotbah hari ini temanya adalah pribadi yang misioner. Nah saudara, sesuai dengan arahan dari Bapak Gembala kita, yaitu Bapak Pendeta Gede Widiada. Dan sesuai tema bulan Oktober ini adalah bulan misi. Dan seluruh gereja Bethel Indonesia, yaitu sinode kita, bersama-sama menerapkan di bulan misi ini, di bulan Oktober. Jadi saudara, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk terlibat bersama-sama di setiap kegiatan misi yang diadakan oleh gereja kita GB Gihon Rayon 12. Yang mau boleh bersama-sama katakan amin. Mari kita menjangkau jiwa. Amin. Yang siap menuai katakan amin. Wow, puji Tuhan. Saudara, kata misioner berasal dari kata misi. Istilah misi berasal dari bahasa Latin missio yang artinya mengirim atau mengutus. Nah, di sini yang dikirim diutus dengan otoritas dari yang mengirim untuk sebuah tujuan khusus yang akan dicapai. Tekanan penting dari misi atau pengutusan Allah berbicara tentang Allah sebagai pengutus, di mana Tuhan adalah sumber, inisiator, pelaksana, dan penggenap misinya. Boleh katakan amin. Pertanyaannya yang harus dijawab, siapa yang diutus? Mari kita baca firman Tuhan ini. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi jawabannya adalah gereja. Gereja yang diutus. Amin. Siapa gereja yang dimasukkan di sini? Yaitu saudara dan saya. Kita semua orang-orang yang percaya. Amin. Mari kita murid-murid Kristus sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjadi pribadi yang misioner. Saudara, misi terfokus kepada aktivitas penyelamatan dari Allah yang secara dinamis menyelamatkan manusia yang berdosa di seluruh dunia yang sekaligus menghadirkan kerajaan Allah. Pertanyaan berikutnya, apa pengertian pribadi yang misioner? Yang pertama, pribadi yang misioner pengertiannya adalah anak-anak Tuhan yang dibimbing oleh Roh Kudus yang siap melanjutkan misi Kristus dalam mewartakan kabar gembira yang dibawa oleh Kristus kepada setiap orang. Dan dengan mengikuti jejaknya, harus siap mengorbankan diri, bahkan sampai menjadi martir sekalipun. Boleh katakan amin? Wow, ini sangat dalam saudara. Mari yang percaya katakan amin. Yang kedua, pribadi yang misioner juga bisa diartikan sebagai gereja yang melayani dan ikut peka dalam permasalahan umat Tuhan atau bangsa dalam menciptakan suasana damai, rukun, dan sejahtera. Amin. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, pribadi yang misioner adalah orang-orang yang terpanggil untuk menghadirkan perubahan kondisi hidup.
Jadi saudara, kita dipanggil untuk merubah keadaan dari yang tadinya tidak baik menjadi baik, yaitu Anda dan saya. Saudara, kita seperti terang, tempat di mana gelap kita datang supaya cahaya kemuliaan Tuhan menyinari di sana. Kemudian kita juga menjadi garam, tempat yang sudah tidak asin datang kita garami menjadi ada kehidupan. Tempat yang tadinya mati, tapi karena kita hadir menjadi hidup. Katakan amin. Seperti yang saat ini terkena dampak pandemi COVID-19, kemudian efek daripada krisis ekonomi yang mengakibatkan banyak warga mengalami yang namanya kemiskinan. Maka sebagai pribadi yang misioner, maka kita akan aktif bersama-sama dalam menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah dan senantiasa aktif meningkatnya kemitraan dengan gereja-gereja atau lembaga-lembaga misi lainnya untuk menghadirkan kemuliaan Tuhan di bumi ini. Saudara, semua ini sesuai dengan kesaksian Alkitab. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang merencanakan dan melaksanakan misi Allah untuk menyelamatkan manusia, dunia, dan segenap isinya. Gereja menjadi penyelenggara misi Allah berdasarkan panggilan dan pengutusan oleh Tuhan. Gereja dipanggil dan diutus untuk mewujudkan tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah di dalam dunia ini. Amin. So, untuk mewujudkan misi tersebut, maka gereja mempunyai tugas pokok yaitu meneguhkan iman jemaat, berani bergerak, menyemangati jemaat untuk tetap dapat menyaksikan imannya, kemudian memperlengkapi jemaat dan pelayan Tuhan agar semakin mampu ambil bagian dalam pekabaran Injil dan memperlengkapi kebutuhan akan pelayanan rohani serta meningkatkan pengembangan gereja dan membuka gereja-gereja baru. Katakan amin. Nah saudara, pada tanggal 6 September 2021 sampai 25 September 2022, kita masuk pada penanggalan Ibrani yaitu tahun 5782 yang kita sebut dengan tahun Payback. Pertanyaannya, ada apa dengan Payback ini? Saudara, 5782 disebut tahun Semita atau tahun Sabat, yang artinya tahun di mana Tuhan menguduskan dan memisahkan kita dari pengaruh-pengaruh dunia. Sudah jelas pengaruh dunia pasti tidak baik. Kita bawa pengaruh surga masuk ke dunia, katakan amin. Maka kita perlu luangkan waktu lebih banyak untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara, P, tulisannya bacanya P. Lambang dari mulut ini berbicara tentang kita harus banyak menggunakan mulut ini untuk deklarasi, untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Gunakan mulut ini untuk melepaskan berkat. Amin. Itulah yang mau saya sampaikan berkaitan dengan apa yang disebut dengan misi dalam berdoa atau prayer evangelism. Jadi penginjilan lewat sebuah doa. Saudara, ternyata doa itu begitu berkuasa. Setiap perkataan dari mulut kita, yaitu mengucapkan firman Tuhan atas kota, atas bangsa, atas dunia ini, tidak pernah kembali dengan sia-sia. Nah saudara, inilah dekade yang kita sebut deklarasi. Deklarasi atas diri sendiri, atas keluarga kita, atas gereja kita, atas bangsa kita, bahkan atas sesama kita yang belum mengenal Kristus sebagai Tuhan. Makanya perhatikan apa yang ada di pikiranmu. Karena apa yang ada di pikiranmu mempengaruhi apa yang kita deklarasikan dengan mulut kita. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan, boleh katakan amin. Maka kita akan meraih kemenangan bersama Kristus. Nah saudara, huruf P lambang dari kemah. Nah, bait itu berbicara tentang kemah, rumah, atau bait. Sudah, Tuhan suruh kita perhatikan di tahun-tahun ini tentang rumah. Bicara rumah, bisa bicara rumah Tuhan. Bisa bicara rumah kita pribadi, lepas pribadi, atau mesbah. Bisa bicara tentang rumah yang sedang kita bangun. Di dalam rumah tangga kita. Masing-masing ya, saudara ya. Nah, tapi pertanyaannya, apa sih rumah? Rumah adalah sarana pemersatu. Rumah adalah tempat yang aman dan nyaman. Waktu lelah kita kembali rumah, wah enak benar istirahat di rumah ya. Jauh lebih enak daripada di hotel. Amin. Nah, rumah juga tempat kita mendidik anak-anak kita. Amin. Nah, sekarang kita bahas lebih jauh tentang rumah ini karena ada kaitannya dengan misi atau yang kita pelajari hari ini tentang apa? Pribadi yang misioner. Yesaya 56 ayat 7 dan 8. Nah, beberapa waktu lalu saya berdoa di menara, Tuhan kasih ayat ini. Yesaya 56 ayat 7 dan 8. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku.
Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Saudara, satu berita penting yang disampaikan di Yesaya 56 ini adalah keselamatan dan keadilan akan segera datang. Tuhan Yesuslah yang akan menyatakan semua itu. Setiap orang yang setia kepada Tuhan, tidak ikut dalam perbuatan jahat, akan menikmati hari bahagia ini. Amin. Nah, terutama orang asing dan orang cacat fisik yang dalam kitab Imamat dilarang mendekat kepada rumah Tuhan. Lihat, mereka akan diundang dan dibawa ke gunung Tuhan dan diberi kesukaan dari Tuhan. Di Yesaya 56 ayat 3 sampai ke 7. Mungkin Bapak Ibu semua kita mulai bertanya-tanya, sesungguhnya apa yang terjadi? Mengapa bisa demikian? Orang cacat dan orang asing diundang Tuhan. Saudara, yang kita harus pahami adalah sebenarnya anugerah Tuhan itu untuk semua orang. Lihat, rumah Tuhan adalah rumah doa bagi segala bangsa. Artinya terbuka untuk semua orang. Boleh katakan amin? Orang cacat fisik yang dimaksud di sini adalah mereka yang walaupun cacat fisik namun memelihara hari Sabat Tuhan. Mereka adalah orang yang sungguh-sungguh hidup kepada Tuhan. Memilih apa yang Allah kehendaki dan berpegang pada perjanjian Tuhan. Nah, kalau orang asing yang dimaksud di sini adalah orang yang menggabungkan diri dalam melayani Tuhan. Jadi orang asing yang tadinya asing menggabungkan diri untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, bahkan menjadi hamba-hamba Tuhan yang hidupnya memelihara hari Sabat dan berpegang pada janji Tuhan. Dari pasal ini kita mendapatkan satu pengajaran penting. Memang benar bahwa bangsa Israel adalah umat Allah, umat pilihan Allah. Namun ketika tidak hidup sesuai perintah Tuhan, bahkan hidup meninggalkan Tuhan, maka Tuhan tidak segan untuk menghukum dan menghajar mereka. Memang pilihan Tuhan atas bangsa Israel tidak pernah berubah. Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Dan juga karena kasihnya lah Tuhan menghukum mereka. Amin. Nah, saudara, sebaliknya mungkin ada orang cacat fisik atau orang asing. Secara posisi mereka lemah. Tidak punya hak untuk berada di bait Allah. Namun mereka mencintai Tuhan, melayani Tuhan, dan hidup seturut firman Tuhan. Maka Allah pun memperhatikan mereka, mengasihi dan mengundang mereka untuk dapat menikmati kebahagiaan di dalam Allah. Karena jugalah hak istimewa kita sebagai anak Allah, orang yang sudah ditebus Tuhan. Perhatikan, jangan permalukan Tuhan. Karena Tuhan tidak akan sungkan menghukum Anda dan saya ketika kita berbuat salah. Saudara, kita sudah tahu kebenaran, jangan lagi melakukan dosa. Katakan amin. So, kita berdoa dan kita terus menjangkau jiwa bagi Tuhan. Boleh katakan amin. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Apa yang menjadi misi gereja? Misi gereja adalah memberitakan kabar baik. Dengan tugas itu, maka gereja dan jemaat Tuhan dipanggil untuk memberitakan kabar baik dari Allah untuk semua orang. Agar percaya dan diselamatkan. Katakan amin. Ayo kita buka Alkitab kita bersama-sama. Lukas 24 ayat 47 dan 48. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi saudara, ditegaskan di ayat ini bahwa pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Dimulai dari mana? Dari Yerusalem. Dan kita semua adalah saksi daripada semua ini. Katakan amin. Jadi tujuan memberitakan Injil adalah untuk membimbing dan mendewasakan gereja dan jemaat Tuhan agar diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik sehingga mampu menjadi saksi Injil. Katakan amin. Di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah pekerjaan masing-masing. Saudara harus dapat menghayati iman, etika dan perilaku kekristenan sesuai dengan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, menjadi pribadi yang misioner adalah perintah daripada Tuhan Yesus. Amin. Dan perintah ini begitu populer bahkan disebut sebagai amanat agung Tuhan Yesus Kristus yang tercatat di Matius 28 ayat 19-20 tadi. Nah saudara, kalau kita baca Matius 28 ayat 19-20 itu, kita akan mendapatkan bahwa ada 3 kata penting dari amanat tersebut. Yaitu yang pertama, pergilah.
Yang kedua, baptislah. Dan yang ketiga, ajarlah. Ketiga kata ini adalah kata perintah. Nah, kita lihat, dan ketiga kata ini justru sangat tampak, sangat jelas, sangat kelihatan waktu Yesus dalam pelayanannya di bumi. Bahwa Yesus tidak hanya memberitakan Injil atau kabar baik kepada seluruh umat manusia, tetapi Yesus juga memperhatikan masalah di dalam kehidupan manusia setiap hari. Dalam melaksanakan misinya, Yesus rela melewati kesengsaraan yang dideritanya. Untuk apa, saudara? Untuk saudara dan saya. Hal itu adalah sebuah konsekuensi dari kesetiaan Yesus kepada Bapa dan kepada manusia. Kendati pun ditolak manusia, Bapa tetap menghendaki agar kerajaannya dibangun sekarang di dunia ini. Katakan amin. Yesus mati karena dosa dunia. Berkat korban Kristus, kerajaan Allah menang dan tetap berjaya. Amin. Nah, sedangkan di sisi yang lain, penderitaan Kristus merupakan jalan keadilan yang terpusat pada pembebasan manusia dan dunia ini. Nah, sekarang kita lihat lebih jauh. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi pribadi yang misioner? Saya rangkumkan ada 3 tanda bahwa Anda bisa dikatakan sebagai pribadi yang misioner. Yang pertama, menjadi saksi Kristus. Katakan amin. Yesaya 55 ayat keempat. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sebenarnya, semua orang Kristen tahu bahwa dirinya memiliki tugas dan panggilan untuk melayani Tuhan. Tapi kebanyakan dari mereka bersikap adem ayem, kurang antusias, cenderung bersikap cuek, dan masa bodoh karena mereka beranggapan bahwa pekerjaan pelayanan itu ya tugas para pendeta lah. Gembala sidang atau gembala full timer atau siswa-siswa yang sedang sekolah di sekolah teologi lah. Tapi saudara, mari kita renungkan firman Tuhan berikut ini. 1 Petrus 2 ayat ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, saudara, dikatakan bahwa kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, luar biasa, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Anda bisa bayangkan? Jadi Rasul Petrus menyatakan bahwa setiap orang percaya yang telah dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Supaya kita semua pergi memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Amin. Nah, sebagai jemaat awam, apa yang bisa kita lakukan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan? Jawabannya adalah bersaksi. Katakan amin. Nah, saudara, bersaksi bukan pekerjaan yang sulit. Bersaksi itu sangat sederhana sekali. Dan saya percaya semua orang pasti bisa. Yang pasti adalah mereka mengalami jamahan Tuhan. Kemudian mereka bersaksi tentang apa yang mereka alami dari Tuhan. Amin. Ayo kita lihat. Yesaya 43:10. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikian firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Nah, saudara, Tuhan berfirman, kamu inilah saksi-saksiku dan hambaku yang telah kupilih. Jadi kita semua adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Saudara, kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah saksi-saksi Kristus, maka sebagai jemaat awam pun kita dapat menjalankan peran kita. Kita harus menjadi jemaat yang tidak lagi bermalas-malasan dan hitung-hitung dengan Tuhan. Ingat, segala sesuatu yang kita kerjakan untuk pekerjaan Tuhan adalah investasi di sorga, di mana akan ada sukacita yang besar saat kita membawa jiwa baru bagi kerajaan Allah. Ayo, jadi pribadi yang misioner. Katakan amin. Nah, salah satu teladan hidup dari Tuhan Yesus adalah hal bersaksi. Lihat, ketika Tuhan Yesus bertemu dengan siapa saja, mau itu nelayan, pemungut cukai, wanita berdosa, Yesus selalu menggunakan kesempatan untuk bersaksi tentang kerajaan Allah. Dan Yesus berusaha untuk membawa sebanyak mungkin orang untuk semakin mengenal kepada Bapa Surgawi. Kita pun bisa memulai kesaksian kita dari ruang lingkup yang terkecil. Bisa dari keluarga, kerabat, kemudian teman kantor, teman kerja, kemudian teman-teman sekolah, atau tetangga sekitar kita. Nah, saudara, ingat ya, cara terbaik untuk menjadi pribadi yang misioner lewat kesaksian ini adalah kita menceritakan
pengalaman hidup sendiri. Bagaimana Tuhan sudah menolong kita, atau mungkin Tuhan sudah menyembuhkan sakit penyakit kita, atau bahkan Tuhan memulihkan kehidupan keluarga kita. Bahkan Tuhan Yesus memberkati kehidupan berlimpah-limpah. Amin. Intinya, segala hal yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kita, itulah yang kita sharekan kepada orang lain. Katakan amin. Itu yang pertama, yaitu kita menjadi saksi Kristus. Sekarang kita bahas yang kedua, menjadi pribadi yang misioner, yang punya tanda yang kedua, yaitu menjadi murid Kristus. Lukas 14 ayat ke-27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Banyak orang Kristen beranggapan bahwa setelah percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hal itu sudah cukup baginya disebut sebagai murid Kristus. Ditambah lagi dengan kerajinan kita dalam hal beribadah atau mungkin melayani pekerjaan Tuhan. Bukankah semakin mempertegas status kita sebagai murid Yesus? Saudara, sebatas itukah kriteria menjadi seorang murid Kristus? No. Saudara, kamu harus tahu bahwa tidak semua orang yang menyebut diri sebagai pengikut Kristus itu layak disebut murid Kristus. Mengapa? Karena untuk menjadi murid Kristus yang sejati, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Katakan amin. 3 syarat agar kamu disebut sebagai murid Kristus. Amin. Kalau mau menjadi pribadi yang misioner, jadilah murid Kristus. 3 syarat. Yang pertama, menyangkal diri dan pikul salib. Jelas dikatakan di Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Bila seseorang hanya mau memuaskan keinginan dagingnya, enggan menanggalkan manusia lama, itu artinya tidak ada penyangkalan diri dalam hidupnya. Dan setiap pengikut Kristus harus memiliki salibnya sendiri-sendiri. Artinya apa? Bahwa salib itu tidak mungkin dipikul orang lain. Dan kita sering mendengar ada saudara-saudara seiman yang harus mengalami penganiayaan, intimidasi, atau bahkan diejek, dikucilkan, bahkan dijobloskan ke dalam penjara. Bukan karena pelanggaran loh ya, tapi karena mempertahankan iman percayanya kepada Kristus. Sehingga apa? Rasul Petrus berkata di 1 Petrus 4 ayat pertama, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Saudara, tidak sedikit orang percaya yang tidak siap mental dalam memikul salibnya sendiri. Ketika diperhadapkan dengan masalah, kesulitan, tantangan, penderitaan, maka mereka mudah sekali menjadi kecewa, bersungut-sungut dan marah kepada Tuhan, lalu meninggalkan Tuhan. Saudara, kalau itu terjadi pada saudara, mari bertobat dalam nama Yesus. Katakan amin. Amin. Baik saudara, itu yang pertama, kriteria sebagai murid Yesus atau murid Kristus, yaitu menyangkal diri dan memikul salib. Amin. Nah saudara, setiap orang jelas ya punya salibnya masing-masing. Jadi menyangkal dirilah dan pikul salibmu. Nah yang kedua, kita lihat. Yang kedua adalah berbicara tentang tinggal dalam firman Tuhan. Nah saudara, syarat seorang murid Yesus yang kedua adalah tinggal dalam firman Tuhan. Seorang murid haruslah selalu mengikut kemanapun sang guru pergi. Ini berarti kita tidak bisa berjalan menuruti kemauan dan kehendak sendiri, tetapi harus mengikuti kehendak Tuhan sepenuhnya. Amin. Karena itu kita harus menunjukkan konsistensinya dalam menjalankan apa yang diajarkan oleh Kristus. Menjadi pelaku firman Tuhan adalah harga mutlak bagi seorang murid Kristus. Di Yohanes 13 ayat ke-13 dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Saudara harus sadar bahwa Kristus adalah guru agung kita, yang mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Nah, sebagai murid-muridnya, kita harus meneladani dia di dalam segala hal. Sehingga pada akhirnya kita juga dapat menjadi teladan bagi orang lain yang kita bimbing, yang kita muridkan. Amin. Jadi bukan sekedar ajaran yang kita sampaikan, tetapi kita harus menjadi sama seperti guru kita dalam hal menjadi teladan bagi orang lain. Nah, adalah wajib bagi kita untuk taat kepada perintah dan ajarannya yang tertulis di dalam Alkitab. Karena itu, kita harus senantiasa menyediakan waktu untuk membaca, merenungkan, dan meneliti Alkitab. Ada amin. Yohanes 8 ayat 31 dan 32, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya,
Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, dalam situasi apapun, Alkitab harus tetap menjadi patokan, pedoman, dan standar hidup kita. Tidak boleh dikurangi atau ditambah dengan alasan apapun juga. Katakan amin. Lihat, seorang murid yang mau menjadi pribadi yang misioner perlu belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan yang akan mengajar kita supaya kita dapat menjadi murid Kristus. Seperti tertulis di 2 Timotius 3, 16-17 mengatakan demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Katakan amin. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, standar sebagai seorang murid Yesus adalah hidup dalam kasih. Saudara, selain menyangkal diri memikul salib, kemudian saudara, setelah kita mengerti tentang menyangkal diri dan memikul salib, nah langkah berikutnya kita harus belajar untuk tinggal dalam firman Tuhan. Karena kuasa kita adalah dari Tuhan, bukan dari kita sendiri, tapi dari Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga adalah hidup dalam kasih. Saudara, itu adalah hukum yang Tuhan ajarkan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Amin. Bahkan Tuhan Yesus juga berkata di Yohanes 13 ayat ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, murid Kristus wajib hidup dalam kasih sebagaimana Kristus hidup. Amin. Nah, kekristenan itu identik dengan kasih. Amin. Jadi jangan heran kalau ada orang Kristen yang mengatakan dia tidak punya kasih. Dia bukan orang Kristen. Orang Kristen identik dengan kasih. Katakan amin. Jika kita mengaku diri sebagai pengikut Kristus, tapi kita sendiri tidak hidup di dalam kasih, bagaimana? Lah, Anda bisa tidak layak disebut sebagai murid Kristus lah, gitu. Mengerti? Jadi kalau kita mau disebut sebagai murid Kristus, maka kita harus hidup di dalam kasih. Amin. Memiliki kasih dalam tindakan adalah tanda bahwa kita ini adalah murid Kristus. Amin. Nah, saudara, kita sudah mengerti tentang 3 tanda sebagai pribadi yang misioner. Dimulai dari yang pertama, kita hidup sebagai saksi Kristus. Kedua, kita hidup sebagai murid Kristus. Dan sekarang yang ketiga, hidup berbuah bagi Kristus. Lukas 6:44, sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Saudara, semua orang yang menanam pohon tentunya berharap bahwa pohon atau benih yang ditanamnya itu bukan sekedar tumbuh dan berdaun lebat, melainkan dapat menghasilkan buah atau panenan. Menjadi pribadi yang misioner bukan sekedar bersaksi dan menjadi murid, tapi hidup kita harus berbuah. Katakan amin. Inilah kerinduan Tuhan bagi setiap orang percaya, yaitu kehidupan yang berbuah. Apabila kita berbuah banyak, maka Bapa dipermuliakan di dalam hidup kita. Amin. Yohanes 15 ayat ke-8, Tuhan Yesus berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara, bukti bahwa kita berbuah bagi Tuhan adalah ketika kita hidup, kita bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Maka jadilah pribadi yang misioner. Amin. Nah, untuk dapat bertumbuh dan berbuah, akar pohon tentu harus merambat masuk ke dalam tanah, dan semakin dalam akar itu menembus tanah, semakin mungkin untuk mencapai sumber air dan mendapatkan sari-sari makanan yang dibutuhkan. Begitu pula lah kerinduan rohani kita. Untuk dapat bertumbuh dan berbuah, kita perlu berakar kuat secara mendalam di dalam firman Tuhan. Sebab iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Hal mendasar yang harus kita lakukan untuk dapat berakar kuat di dalam firman Tuhan adalah miliki respons hati yang benar terhadap firman Tuhan itu sendiri. Saudara, Yakobus 1 ayat ke-21 firman Allah berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hati kita ini, saudara, ibarat tanah yang siap ditaburi firman Tuhan. Ketika benih firman ditabur,
kita akan siap menyambutnya. Karena itu, kondisi hati kita sangat menentukan apakah benih firman itu dapat bertumbuh dengan baik atau tidak. Hati yang lemah lembut adalah gambaran tanah yang gembur atau tidak keras, yang mau dibentuk dan selalu terbuka terhadap teguran. Amsal 15 ayat ke-31, orang yang mengarahkan telinganya kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Lihat, kita harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kita harus jadi orang benar dulu, baru bisa bersaksi. Kita harus jadi orang benar dulu, baru bisa menjadi seorang murid Yesus sejati. Apakah murid Yesus ada yang gagal? Ada, Yudas Iskariot. Apakah dalam kehidupan kita bakal muncul seorang Yudas? Bisa saja. Tapi saudara, hanya murid-murid Yesus yang langsung mengalami kehidupan yang begitu luar biasa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus secara langsung dalam kehidupan setiap hari. Doa, mujizat, wow, firman Tuhan terus dipenuhi oleh Tuhan setiap hari. Nah saudara, orang Kristen yang hidup bersama dengan Tuhan, maka dia setiap hari akan mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Orang Kristen yang senantiasa tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya, maka akarnya tidak akan goncang. Amsal 12 ayat ketiga. Dan akarnya pasti mendatangkan hasil. Amsal 12 ayat ke-12. Jadi saudara, menjadi pribadi yang misioner ada 3 tanda. Yang pertama, menjadi saksi Kristus. Yang kedua, menjadi murid Kristus. Dan yang ketiga, hidup berbuah bagi Kristus. Katakan amin. Saudara, inilah firman Tuhan yang boleh saya bagikan buat Bapak Ibu semua. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk boleh berdoa bersama-sama. Lalu di bulan misi ini Bapak Ibu sudah boleh menabur di setiap kegiatan misi yang ada di wadah ini. Saudara, ketika Anda memberikan taburan, maka Anda mungkin tidak bisa ikut dengan kami keluar kota atau melakukan bersama tim misi ke desa-desa dan ke tempat untuk memugar gereja atau untuk memberkati hamba-hamba Tuhan yang memerlukan bantuan, kepada orang-orang sakit yang perlu dibantu. Maka saudara, dengan Anda menabur, Anda sudah melakukan misi juga. Amin. Tapi jangan lupa prinsipnya. Menjadi saksi Kristus, menjadi murid Kristus, dan hidup berbuah bagi Kristus. Ayo, bersama-sama kita tuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Yang mau bersama-sama kita katakan, amin. Mari kita berbahasa roh. Orabas shandaraba takaraba shikiadarabo. Horabas shandarabo takaraba shididadala. Horabas shandaraba takaraba shikidadarabo rabatatalabaraba. Shandadalabaraba takarabaraba. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Kami boleh belajar menjadi pribadi yang misioner. Tuhan, urapi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Bila firman-Mu bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Buat kami yang ada di rumah-rumah. Untuk mereka, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, siapapun mereka, hari ini mereka dijamah oleh Engkau Tuhan. Kami berdoa, mari arah Roh Kudus bekerjalah, lakukan mujizat-mujizat, nyatakan. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, bahwa hari-hari ini akan keluar pribadi-pribadi yang misioner dari gereja ini dan juga dari Indonesia, bahkan dari bangsa-bangsa. Oleh sebab itu kami berdoa, Tuhan, kami mau pergi dan jadikan semua bangsa murid-Mu Tuhan. Dan kami mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Yaitu baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah Kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Tuhan, terima kasih Engkau berjanji menyertai kami. Tuhan, terima kasih bersama Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Kami berdoa buat keselamatan-Mu, buat keluarga-keluarga, buat suami, buat istri. Biar mereka semua boleh diselamatkan di dalam nama Yesus. Buat anak-anak, buat keluarga, buat orang tua yang belum dapat jamahan Tuhan Yesus, selamatkan. Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang menggenapi firman-Mu. Dan hari ini kami boleh diubahkan oleh firman-Mu Tuhan. Kami menjadi pribadi yang misioner. Kami siap menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, Bapak Ibu semua, kita yang siap boleh bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu semua, puji Tuhan. Ingat, menjadi saksi Kristus, menjadi murid Kristus, dan hidup berbuah bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati.
Mari saudara, sebelum kita berpisah, saatnya kita menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, hadapkan hati kepada Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Kristus, pulanglah, bawalah berkat damai, sejahtera, dan sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan melalui persekutuan manis bersama Roh Kudus memberkati Bapak Ibu semua. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu semua saudara diberkati Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami bersyukur Tuhan. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku, puji syukur hanya bagi